Alhamdulillah Robbil Alamin, sahabat MKTV masih di Beranda Inspirasi bersama saya Gatot Kuntakumara, dan hari ini spesial nih kedatangan tamu Coach Ridwan Abadi dari Malang beliau. Tadi pertanyaan terakhir saya adalah tentang kiat memulai sebuah usaha bagi perintis, bagi pemula yang memang belum sama sekali nih Coach untuk memulai sebuah usaha, belum pernah merasakan sakitnya kalau menawarkan sesuatu ditolak gitu. Apa kira-kira Coach untuk memulainya? Yang pertama itu ketika kita berbisnis itu harus punya niat yang lurus dulu. Niat yang lurus. Karena niat itu menjadi suatu power atau kekuatan. Banyak orang bilang gini, oh bisnis itu butuh modal, gitu ya. Tapi faktanya banyak orang yang mungkin punya uang miliaran pun, dan kalau dia nggak punya niat untuk memulai bisnis, dia nggak akan mulai juga. Ya, tapi banyak orang yang dia memiliki niat yang luar biasa untuk dia mengembangkan bisnis, dan dia nggak punya modal, atau dalam konteks finansial, dia bisa jalan bisnis. Nah, maka niat itu menjadi satu yang begitu luar biasa. Dan saya pribadi mungkin, kalau sekarang saya ditanya, niat apa yang terbaik untuk kita memulai bisnis, maka niatkan bahwa bisnis itu adalah ibadah kita untuk mencari ridhonya Allah. Masya Allah. Dan itu akan menjadi suatu kekuatan power yang begitu luar biasa. Kalau kita hanya bisnis niatnya hanya untuk mencari uang, maka seringkali kita akan gampang patah semangat kita dalam berbisnis. Kenapa? Karena ketika kita niatnya hanya mencari uang dan kita tidak dapatkan itu di awal-awal, bisnis di awal-awal kita butuh banyak pengorbanan, investasi dan seterusnya, seringkali yang terjadi patah semangat dan kita tidak akan lanjutkan bisnis itu. Tapi kalau niat kita mencari ridho Allah, kita pada saat untung kita alhamdulillah kita bisa mensyukurinya. Tapi kalau seandainya kita mungkin belum untung, ya mungkin itu karena kita mencari ridhonya Allah. Mungkin ada ibadah di sana, ada satu hikmah yang bisa kita ambil, dan itu akan menjadi kekuatan karena bisnis itu pasti ada proses. Nggak bisa instan hari ini buka langsung rame, bertahan terus rame gitu terus. Pasti ada waktunya naik, ada waktunya turun, ada kalanya rame, ada kalanya juga sepi, kayak kira begitu. Alhamdulillah, pertama sahabat MKTV, niat, karena kekuatan niat itu yang mendorong kita agar kita melakukan sesuatu begitu. Dan buat orang yang beriman, untung alhamdulillah, rugi pun kalau kita bersabar menjadi kebaikan ya Coach ya. Kebaikan, betul sekali. Satu, tenang niat Coach. Yang kedua apa nih kira-kira? Nah, kuasain yang namanya ilmu. Jadi kalau kita sudah punya niat dalam berbisnis, maka yang kedua milikilah ilmu. Karena ilmu inilah yang akan membedakan kita dengan orang lain. Karena ibaratnya kalau kita datang ke satu tempat baru, yang itu mungkin anggaplah ruangan yang gelap gulita. Nah, kita masuk ruangan gelap gulita, ilmu itu kayak pelita, kayak lampu. Kita pegang lilin lah, kira-kira gitu. Kita kalau seandainya berbisnis nggak punya ilmu, seperti jalan di tempat yang gelap gulita, bisa nabrak, jatuh, tersungkur gitu. Kenapa? Karena gelap. Kita nggak ngerti apa yang ada di depan. Tapi kalau kita punya yang namanya lampu atau pelita, yang namanya ilmu, kita bisa jalan. Walaupun mungkin kalau kita ngelihat apa yang namanya jaraknya cuma sekitar 2 meter, jaraknya mungkin cuma 3 meter, tapi step by step, pelan-pelan kita akan terus bisa berjalan. Nah, jadi bedanya mereka berilmu dan tidak berilmu, yang berilmu dia biasanya akan ngelihat sesuatu lebih terang. Tapi yang mereka tidak berilmu itu kadang jalan nabrak, bisnis tahu-tahu nabrak, kayak jatuh gitu ya, kira-kira datang bangkrut, rugi karena tidak menguasai ilmunya. Nah, nih Coach, dari sekian semakin penasaran nih. Dari sekian ilmu untuk merintis ataupun mengelola sebuah usaha, ini kan bermacam-macam nih. Ada pemasaran, ada keuangan, ada pengelolaan SDM-nya, ada operasionalnya gitu. Mana yang prioritas yang harus didahulukan? Atau semuanya harus menguasai dulu baru kemudian kita memulai sebuah bisnis? Nah, dari sekian banyak ilmu bisnis, saya merekomendasikan pertama yang harus kita pelajari adalah leadership. Leadership-nya. Kenapa jadi, Coach justru sebelum belajar marketing, sebelum belajar ini menarik nih, sahabat MKTV. Kita bikin usaha ya, berintis usaha, tapi pertama kali yang harus kita ilmu yang dikuasai adalah kepemimpinan, leadership. Kenapa itu justru? Soalnya kan nggak nyambung nih Coach. Nah, karena gini, sehebat-hebat kita menguasai ilmu, baik itu keuangan, marketing, dan yang lainnya, bisnis tidak mungkin semuanya kita kerjakan sendiri. Cepat atau lambat, kita pasti akan bagaimana kita bisa mengajak orang lain untuk bergabung dalam bisnis kita. Nah, disitulah ada ilmu leadership. Ketika kita menguasai ilmu leadership, seandainya kita nggak bisa marketing, seandainya kita nggak bisa keuangan, seandainya kita nggak bisa produksi, nggak bisa operasional, nggak punya ilmu yang lainnya, tapi kita punya leadership, kita bisa memimpin orang yang bisa. Masya Allah, menarik ya, luar biasa nih. Ternyata leadership itu tidak hanya bagaimana kita memimpin diri, memimpin orang lain, tapi ternyata juga ini aplikasinya adalah untuk membangun sebuah usaha, perusahaan gitu. Karena saya jadi teringat ini nih, Henry Ford ya. Henry Ford itu nggak tahu apa-apa, mungkin ya, karena ceritanya begitu ya. Dan ditanya sama wartawan, kumpulin wartawan banyak sekali. Henry, apa sih kemampuan ini yang
sehingga perusahaan General Electric ya itu bisa Ford ya itu bisa besar begitu ya. Akhirnya beliau kumpulin tuh stafnya, engineer dan sebagainya kumpulin gitu. So sekarang silakan wartawan tanya apa saja, saya akan tunjuk nih tim saya akan menjawab begitu. Ternyata beliau hanya satu tuh kemampuannya adalah memilih orang dan menempatkan orang sesuai dengan kapasitasnya. Bagaimana pandangan coach terhadap hal itu? Iya, nah itulah esensi dari leadership. Dan betul sekali tadi Pak Gatot sampaikan, maka yang pertama leadership itu adalah memimpin diri kita dulu. Karena diri kita ini adalah organisasi, ya pikiran, jiwa, raga kita gitu. Kalau kita nggak bisa memimpin diri kita sendiri, kita akan susah memimpin orang lain. Kalau kita untuk disiplin bangun pagi, sholat tepat waktu, menjalankan semua itu kita nggak bisa, kemungkinan kita merunning perusahaan yang di dalamnya nanti akan ada orang lain, itu juga akan susah. Akan susah ya? Iya, nah maka ilmu leadership itu pertama. Nah, kalau kita sudah bisa memimpin diri kita mempunyai leadership yang bagus, baru tahap kedua, ya, kita memulai usaha itu kita butuh skill bisnis yang lainnya. Skill bisnisnya. Baru bisnis skill. Nah, kalau tadi ada leadership skill, baru ada bisnis skill seperti marketing. Ya, kalau saya ditanya prioritasnya gimana? Prioritas yang pertama memang pasti marketing dulu, karena itu jualan ya. Baru nanti yang lainnya. Ya kira gitu. Baik, coach. Nih, sahabat MGTV luar biasa ya. Satu adalah niat. Karena kuat niat, insya Allah kita kayak orang Jawa ya, rawe-rawe rantas semalam-malam utung ya coach ya. Kalau udah punya niat yang kuat, insya Allah gunung kan kudaki, sungai lautan berenang. Yang kedua ternyata adalah kekuatan leadership. Seberapa besar kita bisa mempengaruhi orang, seberapa besar bisa ngelola orang, begitu ya, bisa menempatkan orang. Dan yang paling penting ternyata tadi coach itu menyampaikan memimpin diri sendiri begitu. Karena kalau kita sudah berhasil memimpin diri sendiri, maka insya Allah orang lain juga akan ngikut begitu ya, konsepnya seperti itu begitu. Baik coach, nah selama ini sudah hampir berapa tahun nih coach menjalankan bisnis itu 2003 ya 2003 sudah 17 jadi tahun. 17 tahun ya. 17 tahun. Apa kiat-kiat Coach Ridwan sehingga bisa bertahan ngelola usaha selama 17 tahun ini? Ya. Nah, 17 tahun bukan waktu yang pendek gitu. Betul, lama sekali itu, Sweet 17 ya, sebagai sebuah anak remaja itu. Dan jatuh bangun itu pasti gitu ya. Nah maka kalau ditanya apa kiat-kiat bisnis, selain tadi niat yang pertama yang harus kuat dan itu lillah mencari ridho Allah, yang kedua punya ilmu, yang ketiga kita punya guru. Punya guru, punya mentor ya. Karena apa? Karena Rasulullah pun kalau kita lihat dulu pada saat awal belajar berbisnis, Rasulullah punya mentor, pamannya gitu ya. Pamannya. Yang terus mengajarkan bagaimana caranya bermuamalah yang baik. Sama. Jadi saya memegang 3 hal tadi. Bagaimana bisa bertahan selama kurang lebih sekitar 17 tahun. Yang pertama niatnya dilurusin. Sehingga mau bisnis itu lagi naik, bisnis itu lagi turun, itu jadi tidak jadi masalah gitu ya. Nah, yang kedua, milikilah ilmu. Kenapa? Pasang surutnya bisnis itu punya tantangan berbeda. Memulai punya tantangan, bertumbuh punya tantangan, buka cabang punya tantangan, investasi punya tantangan. Nah, maka di setiap titik itu kita harus belajar ilmunya. Dan yang ketiga, untuk punya ilmu yang baik, maka milikilah guru yang baik juga. Guru yang sudah pernah menjalani dan guru yang kita value-nya kita sama gitu. Value-nya mencari ridho Allah juga, dan insya Allah itu akan menjaga semangat kita. Ketika kita jatuh, kita punya tempat untuk curhat ya. Kita down, kita nggak tahu ilmunya, kita bisa belajar lagi. Masya Allah. Jadi 3 itulah yang. Jadi guru ini sosok yang sangat penting ya dalam perjalanan hidup ya, apapun ya, mungkin tidak hanya usaha, mungkin kita juga belajar, membaca, belajar tahsin, tahfidz dan sebagainya juga, karena guru sangat penting ya. Betul sekali. Masya Allah. Baru terinspirasi ya kita ya. Sahabat MGTV, kita break sesaat ya, nanti kita lanjutkan diskusi lagi dengan Coach Ridwan Abadi dari Sukses Berkah Community dan CIO Mas Corporation, insya Allah. Siap. Nah, kalau kita berbisnis tujuannya dunia itu kayak gitu, kayak jadi budaknya dunia. Tapi kalau kita sudah berbisnis tujuannya akhirat, insya Allah akan dimudahkan.